Halo teman-teman, selamat datang di channel saya Belajar Bareng Burhan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas pertanyaan yang baru muncul, sebenarnya sudah lama sih. Sudah lama, itu terkait apakah boleh mengganti judul produk. Dan ini ada banyak orang itu pendapatnya berbeda-beda, dan di video ini saya akan mengutarakan pendapat saya dan kenapa kok saya berpendapat seperti itu nanti akan saya jelaskan. Dan disclaimer on, ini nanti teman-teman bebas ya antara apakah berpendapat oh boleh atau tidak. Nah, nanti teman-teman simpulkan sendiri dengan analisis teman-teman sendiri seperti itu. Secara singkat, kalau ditanya, Mas, apakah boleh ganti judul produk? Jawaban singkatnya itu adalah boleh. 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 Boleh ya. Jadi memang untuk mengganti judul produk itu menurut saya boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja. Kenapa? Nah, nanti akan saya jelaskan dari sisi teknisnya. Beberapa orang berpendapat mungkin nanti mengganti judul akan mempengaruhi traffic dan lain sebagainya. Secara nggak langsung mungkin iya ya, ada benernya juga. Tetapi kalau memang perubahan judul itu positif, why not gitu kan? Mengapa enggak gitu kan? Justru kalau misalkan perubahannya itu positif menjadi lebih baik, saya kira trafficnya akan cenderung lebih baik menurut saya. Nah, beberapa orang juga kan membimbangkan terkait soal riset performa dari produk tersebut. Nah, nanti akan saya jelaskan bagaimana sih sebenarnya performa produk itu bekerja. Terus apa sih hubungannya judul produk sama performa dalam sebuah database? Kita bicara secara teknisnya aja nanti ya. Secara teknis, dan nanti mungkin nggak terlalu dalam-dalam saya jabarkan biar nggak terlalu pusing juga. Jadi secara gampangnya saja biar teman-teman yang mungkin basicnya backgroundnya bukan orang IT bisa memahami juga bagaimana sebuah database itu bekerja, bagaimana indeks dalam database itu bekerja. Nah, teman-teman kan kadang-kadang sering kan mengenal kata nanti diindeks ya kan, indeksnya hilang, reindeks, reset produk dan lain sebagainya. Oke. Nah, sebelum ke arah yang lebih detail, pertama teman-teman harus tahu dulu. Kan seller-seller itu kan mengupload produk ya, mengupload produk, dan dalam produk itu dia punya beberapa keterangan. Ada judulnya, ada atribut kuncinya, bahannya apa, dan lain sebagainya. Ada deskripsi dan lain-lain, gambar dan lain sebagainya. Nah, kalau kita dalam database itu mengenal yang namanya entitas dan yang mengenal namanya atribut. Ya, ada entitas, ada atribut. Sebagai contoh, entitas itu seperti cara gampangnya adalah objek. Saya, manusia, itu adalah objek. Jadi entitasnya adalah manusia. Kemudian atribut saya apa? Oh, saya punya ID, berupa ID KTP saya punya nama, punya umur, punya jenis kelamin, punya tinggi badan, berat badan, dan lain sebagainya. Itu adalah atribut yang menerangkan dari entitas tersebut. Sama seperti produk. Produk juga dianggap sebagai entitas. Atributnya apa aja? Ada ID produk, ya kan? Teman-teman mengenalnya dengan SKU. Kemudian dia punya judul produknya, punya deskripsi, punya atribut-atribut kunci seperti bahan, model, kemudian tahun pembuatan, kemudian ada gambar dan lain sebagainya. Berat, ukuran, itu semuanya adalah atribut dari sebuah produk. Makanya kalau di Lazada teman-teman kadang-kadang melihat oh, itu ada atribut kunci. Atribut kunci adalah atribut yang harus diisi, wajib ada isinya. Kemudian ada atribut yang non kunci, itu berarti atribut yang tidak terkunci. Oke, seperti itu. Itu teman-teman harus paham dulu pembentukan objek tersebut. Nah, nanti dalam database itu kan ada dua, database rasional dan database non relasional. Relasional database dan non relasional database. Mengingat ukuran datanya yang terlalu besar, yang besar banget kalau di Lazada itu, maka prediksi saya dia tidak menggunakan relasional database. Berarti dia menggunakan yang non-relasional database. Tapi saya nggak akan bahas itu terlalu dalam, nanti teman-teman nggak akan bingung. Itu cara gampangnya adalah karena ukuran datanya besar, dia menggunakan yang non-relasional. Tapi secara cara kerjanya mirip. Nah, sekarang saya akan bahas bagaimana sih cara kerja database itu bekerja, supaya teman-teman bisa memahami, ya istilahnya mengetahui jalur belakang, ya kan, permainan data di belakang Lazada itu seperti apa.
Nanti teman-teman bisa, kok produkku nggak muncul, kok produkku muncul, kok produkku munculnya tapi sedikit, kok trafficku sedikit, dan lain sebagainya. Nanti bisa dieksplor lagi bagian itu. Saya nggak akan bahas terlalu mendetail di bagian sananya. Nah, kembali lagi soal database. Ketika teman-teman mengupload produk di database, ya kan, misalkan database tadi itu akan gampangnya teman-teman analogikan seperti sebuah tabel. Teman-teman mengupload produk, maka nanti akan ada tabel produk, ada entitas produk. Kemudian atributnya tadi apa aja? Ada ID, SKU, judul, kemudian bahan, deskripsi, gambar, ukuran, berat, harga, dan lain sebagainya, diskon. Ya, itu semuanya namanya adalah atribut. Nah, atribut ini yang nanti akan jadi kolom-kolom dalam tabel tersebut. Ya, jadi kalau diibaratkan dalam sebuah tabel produk, ada kolom ID, ada kolom nama atau judul, ada kolom deskripsi, dan seterusnya. Nah, nanti di tabel itu kan ada datanya, produk A, produk B, produk C, produk D, sampai produk Z, dan seterusnya. Nah, itu adalah bagaimana mekanisme judul kita itu disimpan. Terus hubungannya apa dengan pencarian? Nah, hubungannya apa dengan pencarian? Tim pencarian Lazada atau tim back-end biasanya ya, programmer yang mengurusi ini adalah programmer back-end istilahnya, yang dia mengoperasionalkan database, kemudian nanti memberikan API ke dalam kepada si front-end developernya. Nah, dia itu pasti dituntut dua hal, ketepatan dan kecepatan. Ketepatan itu harus benar, produk yang dicari, yang dimunculkan dengan yang dicari customer itu harus benar. Kemudian kecepatan, teman-teman harus paham betul bahwa produk yang diupload seller itu kan banyak banget. Seller itu udah ada berapa ribu. Kemudian satu orang bisa mengupload ratusan hingga ribuan produk. Artinya data yang ada dalam database itu sangat besar sekali. Dan mencari data dalam tumpukan data yang banyak itu butuh waktu. Oke. Nah, sekarang saya jelaskan dulu bagaimana sih cara kerja database itu ketika terjadi pencarian. Anggap aja ada produk A sampai produk Z dalam sebuah tabel A, B, C, D, E, F, G sampai Z. Nah, ketika database itu dilakukan pencarian, misalkan si customer itu mengetikkan sepatu kerja misalkan, sepatu kerja. Maka nanti istilahnya si bagian back-end developer itu akan membuat sebuah perintah untuk mencari data dalam tabel tersebut. Secara normal, kalau tidak ada optimasi, maka pencarian itu akan dilakukan urut. Jadi dia akan melihat satu persatu baris dari produknya. Jadi produk A, produk B, produk C, produk D, ya kan? Anggap aja tadi mencari produk Z gitu. Produk A, B, C itu akan dicari urut terus sampai Z. Nah, itu akan membutuhkan waktu yang lama sekali karena dia harus mencari setiap record dari tabelnya, setiap baris dari tabelnya. Dia harus nge-sweeping satu-satu. Ibarat kata dalam perpustakaan itu teman-teman kalau mau mencari sebuah buku itu teman-teman harus ngurutin dari semua rak, semua buku itu dilihatin satu-satu sampai ketemu datanya seperti apa. Itu kan lama sekali. Kemudian muncullah solusi gimana caranya biar mencari produk tadi itu lebih cepat, yaitu dengan menggunakan indeks. Oke. Jadi kalau di sini ada tabel, kemudian di sini ada customer yang melakukan pencarian, maka di tengah-tengahnya ini ada yang namanya indeks. Indeks itu adalah pointer atau gimana cara gampangnya, alamat atau detail dari produk tersebut. Jadi ketika si mesin pencari itu melakukan pencarian di database, dia tidak perlu mengurutkan dari produk A sampai produk Z. Nah, ketika dia membaca indeks, oh si customer minta produk Z, maka dia akan membaca si indeks. Oh, produk Z ada di rak nomor 10 baris kedua. Jadi dia tidak perlu mengurutkan lagi dari tabel dari produk A, B, C, D, tapi dia bisa langsung ke Z. Nah, itu akan memangkas waktu pencarian dari si mesin pencari. Nah, itulah cara indeks itu bekerja itu seperti itu. Jadi, ya ibarat kalau dalam buku itu mirip kayak daftar isi. Makanya daftar itu sih kadang-kadang orang nyebutnya indeks. Jadi kalau misalkan, aku pengen mencari halaman tentang membahas resep ini nih. Oh, ada halaman 9. Apalagi nanti di detailnya itu ada subbab-subbabnya. Oh, halaman 9 itu tentang ini. Nanti halaman 10 subbab A, subbab B. Jadi lebih detail, lebih gampang mencarinya. Dibandingkan kita harus membuka per lembar. Kebayang ya bagaimana indeks itu bekerja. Nah, indeks itu menyimpan semua pointer atau semua alamat dari setiap data yang ada untuk mempercepat proses pencarian. Nah,
Indeks itu diambilnya dari mana? Di sini jujur saya juga nggak bakal tahu, karena itu yang tahu adalah tim back end-nya. Cuman kalau kita melihat dari kriteria yang diminta Lazada, maka ada beberapa hal yang digunakan untuk melakukan indeks. Yang pertama itu adalah judul produknya, kemudian kategorinya, kemudian yang ketiga adalah atribut-atribut kuncinya. Atribut-atribut kunci itu kalau teman-teman ngupload produk itu biasanya yang key atribut dan dia harus ada isinya. Judul, kategori, sama atribut key. Kemungkinan besar itu yang digunakan untuk mengetahui di mana indeks itu berada. Nah, sekarang balik lagi ke pertanyaannya. Apakah dengan kita itu merubah judul, itu akan mempengaruhi traffic kita? Secara waktu dekat, iya. Karena dia butuh istilahnya reindeks atau mengenali lagi produk tersebut itu, tapi itu nggak lama. Bukan sesuatu yang tahunan, bukan sesuatu yang bulanan gitu kan, yang paling cuma hitungan jam dan lain sebagainya. Itu sistem akan langsung mempengaruhi indeks. Dan apakah penggantian judul itu akan mempengaruhi performa dari produk kita? Jawabannya, kalau asalkan pergantian judulnya itu tepat, ya tidak. Karena performa produk itu kan dipengaruhi, kalau kita sebut di Lazada itu adalah quality score produk. Jadi dilihat dari bagaimana histori penjualannya, berapa tingkat konversinya, berapa reviewnya, berapa ulasannya. Nah, itu semuanya itu dihitung dalam sebuah algoritma. Nah, itu yang mempengaruhi quality score. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah judul itu mempengaruhi konversi? Ya enggak. Kalau produk itu konversi awalnya adalah 3, mau kalian ganti judulnya itu jadi apa saja, maka nanti dia konversinya tetap 3, artinya kualitas produknya seperti itu. Contohnya, Mas Burhan orangnya emang tinggi putih ya kan ya, misalkan, itu orangnya tinggi putih kayak gitu. Kemudian saya ganti nama, bukan Burhan lagi tapi Alfironi gitu kan. Anggap aja saya bisa ganti nama. Makanya Alfironi ya hanya nama saya yang berubah, tapi karakter saya yang saya tadi orangnya tinggi dan putih itu tidak berubah. Oke? Paham ya maksud saya ya. Jadi judul itu tidak berhubungan dengan performa produknya dari sisi konversi. Konversinya ya tetap. Konversinya ya tetap aja seperti itu. Kualitas skornya ya tetap seperti itu. Cuman apa yang berpengaruh? Yang berpengaruh adalah relevansi. Relevansi itu apa sih? Kecocokan kata kunci pencarian dengan judul produk kita. Nah, kenapa sih kok saya jujur juga barusan mengganti judul ya di akhir tahun 2021 itu beberapa judul saya perbaiki dan memang berkala saya perbaiki pastinya. Kenapa saya perbaiki? Ketika saya melihat potensi kata kunci yang berubah. Oh, dulu orang misalkan mencari sebuah baju itu kata kuncinya yang digunakan adalah baju misalkan baju kemeja, anggap aja mungkin baju perempuan. Nah, kebetulan di tahun 2022 ini orang-orang lebih senang mencarinya dengan kata-kata baju viral, ya kan? Apakah saya mau kekeh dengan kata kunci baju perempuan yang itu mungkin viral apa yang digunakan di tahun 2021, sedangkan sekarang orang-orang mencarinya dengan kata kunci baju viral. Otomatis saya akan menggunakan kata kunci baju viral. Kata kunci yang banyak digunakan oleh customer saat ini. Tujuannya apa? Meningkatkan traffic produk saya dengan kata kunci yang sekarang lagi trending, yang lagi dipakai, yang lagi banyak, dan itu relevan dengan produk saya. Kayak gitu contohnya, analoginya. Terus apakah itu nanti Mas, tapi kemarin aku ganti judul, trafficku tiba-tiba turun. Nah, ini namanya adalah hipotesis yang tidak terbuktikan ya. Saya pun juga tidak menjamin kalau ganti judul trafficnya naik gitu. Bisa jadi teman-teman itu ada loh kejadian yang ya judulnya tetap trafficnya turun, judulnya tetap trafficnya naik. Ganti judul trafficnya turun, ganti judul trafficnya naik. Jadi itu mungkin tidak bisa dipastikan ya, tidak bisa dipastikan. Tapi saya menjelaskan secara teknisnya seperti itu. Kalau misalkan perubahan judulnya itu positif, ya kan, tujuannya adalah positif dan kita ngerti kenapa kok kita merubah judulnya, itu bagus dan boleh-boleh saja kalau menurut saya. Jadi tapi teman-teman boleh berpendapat ya, yang berbeda nggak apa-apa. Ini kan cuman saya sharing pendapat saya dan tadi saya udah bilang ini disclaimer on dulu. Ini murni pendapat saya dan teman-teman tidak harus ngikutin saya kok. Jadi teman-teman bisa mengeksplor sendiri seperti apa kayak gitu. Kalau saya ya pasti saya akan mengikuti kata kunci yang lagi trending untuk produk saya selama kata-kata kunci tersebut masih relevan. Contohnya kata kunci yang biasa sering dipakai, baju model terbaru 2021. Apakah baju terbaru 2021 itu
relevan di tahun 2022 ini, ya kan, contohnya seperti itu. Mau nggak mau kan harus diganti dong. Masa kita ngejual baju tahun 2000 gitu, ya nanti orang-orang kata kuncinya nggak akan ketemu seperti itu. Nah makanya perubahan-perubahan inilah itu yang saya lakukan. Kemudian banyak sih sebenarnya. Nah untuk teknisnya bagaimana merubah itu mungkin nanti di lain kesempatan saya akan buatkan video lainnya ya, terkait bagaimana saya merubah sebuah judul, bagaimana saya menemukan kata kunci yang tepat kayak gitu. Sebenarnya ada cara ya kan agar traffic kita itu tidak terlalu turun pada saat kita merubah kata kunci, yaitu jangan terlalu banyak melakukan perubahan. Ya ini Mas Haikal dari timnya Lazada kan dulu pernah bilang kan, kalau judul itu boleh diganti tapi jangan terlalu banyak perubahan. Nah itu saya setuju itu. Kenapa? Biar trafficnya tidak langsung hilang. Nah teman-teman harus tahu kata kunci apa sih yang biasa digunakan untuk masuk ke produk teman-teman. Nah kata kunci itu jangan sampai hilang. Asalkan kata kunci itu tidak hilang, maka teman-teman menambahkan atau memodifikasi dengan menambahkan keyword yang lain, maka itu nggak akan bermasalah. Contoh, oh saya punya baju gamis lengan panjang wanita terbaru 2021 misal. Kemudian kata kunci yang banyak digunakan masuk itu adalah baju perempuan atau baju wanita lengan panjang, misalnya seperti itu. Nah, maka kata-kata baju wanita lengan panjang jangan sampai hilang. Kalau teman-teman mau menambahkan, oh ini lagi ngetren nih kata kunci baju perempuan viral. Oke, saya tambahkan kata-kata viral. Atau misalkan, oh baju perempuan bahan halus, ya udah saya tambahkan bahan halus gitu kan. Nah teman-teman bisa mencari kata kunci yang menjual dan masih relevan dengan produk teman-teman dan bisa memodifikasinya, tapi jangan total. Kalau total memang benar-benar trafficnya akan turun, tapi teman-teman bisa melihat kata kunci yang menjual kemarin yang paling banyak digunakan untuk masuk itu seperti apa. Mungkin nanti di video selanjutnya saya akan bahas tentang kata kunci yang biasa digunakan untuk masuk ke produk kita. Nah seperti tadi pendapat saya tentang bagaimana apakah kita itu boleh merubah judul atau tidak. Nah teman-teman, kembali lagi ke teman-teman, silahkan dianalisis sendiri apakah cocok atau tidak. Oke, segini dulu video dari saya, semoga bisa menambah wawasan teman-teman, bisa menambah pengetahuan teman-teman, dan pesan terakhir saya sebelum menutup video, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.